Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Dayat sehat Dayat? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini di sekian kali kita berdiskusi dan membuat konten-konten yang edukatif ini, kita konsen dalam hal ini adalah berkaitan dengan pemikiran Ibnu Khaldun, karena memang ya sampai hari ini ketika kemudian ada yang bilang kok selalu dengan Ibnu Khaldun gitu ya, karena memang ya untuk mengkaji dan untuk menyelesaikan keseluruhan pemikiran Ibnu Khaldun tidak dalam satu kesempatan gitu ya. Membacanya saja perlu berkali-kali waktu yang lebih untuk bisa menyelesaikannya. Tidak hanya saja berkaitan dengan menyelesaikannya gitu ya, dalam menyelesaikan satu alinea saja butuh waktu yang lebih untuk bisa memaknai apa sebetulnya menjadi substansi daripada buah fikir Ibnu Khaldun itu. Dalam konten hari ini kita ingin berbicara masih mengenai pemikiran Ibnu Khaldun, tapi dari aspek yang berbeda, masih tentang negara kurang lebihnya. Ini masih dalam circle negara. Ustadz, ini berkaitan dengan loyalis dan oportunis, kekuasaan, pemerintahan, kurang lebihnya begitu. Ibnu Khaldun menyoroti masalah hal itu. Hari ini kiranya kita ingin mendengarkan tentang bagaimana ketajaman pikiran dan pandangan analis berdasarkan proses penelitian panjang yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun tentang bagaimana eksistensi daripada loyalis dan oportunis ini, gitu kurang lebihnya, kekuasaan ya dalam tanda petik. Selamat Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bicara seputar pemikiran Ibnu Khaldun dalam fase kekuasaan. Ibnu Khaldun mencatat dan memberikan analisis tajamnya tentang rezim yang berkuasa. Itu lebih mementingkan para loyalis dan oportunisnya itu dibanding dengan kelompok asobiyahnya di awal. Itu judulnya tuh. Kurang lebih seperti itu. Beliau memberikan penjelasan yang dimaksud seperti itu adalah ketika satu rezim kekuasaan itu tumbuh, tidak akan pernah tumbuh rezim itu, tidak akan tumbuh satu kekuasaan, satu negara, satu kerajaan, satu pemerintahan, satu dinasti, kecuali pasti ditopang dengan fanatisme golongan, minimal ya, dengan asabiyah keturunan. Karena asabiyah keturunan itu jika disambungkan dengan kekeluargaannya, dia akan lebih dekat. Itulah asabiyah keluarganya atau asabiyah keturunannya yang akan menjaga betul keberlangsungan perjuangan. Dialah yang menyingkirkan segala halangan-halangan yang akan mengganggu rezimnya. Dialah yang membantu sepenuhnya untuk berjuang membangun rezimnya atau membangun dinastinya. Dialah yang mensupport segala urusan yang berhubungan dengan pembangunan atau yang berhubungan dengan eksistensinya satu kekuasaan, satu dinasti. Besar toh? Artinya asobiyah kelompok ini sangat besar dan sangat menentukan tentang eksistensi kekuasaan di awal atau di awal pertumbuhannya atau di awal kekuasaan rezim tersebut. Otomatis kalau berhubungan juga dengan yang pernah kita katakan tentang fase peradaban ya. Pertama, kalau tidak salah di awal-awal kita berbicara tentang fase peradaban. Betul. Nah, ketika di fase awal itu yang ditopang dengan asobiyah kelompoknya atau asobiyah keturunannya, maka rezim yang awal, rezim yang berkuasa di awal, dia memiliki sikap dan sifat keteladanan bagi masyarakat.
punya nilai patriotisme, punya motivasi tinggi untuk membangun masyarakat, punya kebaikan-kebaikan yang diingat oleh masyarakat, dan juga punya kebaikan kepada asobiah kelompoknya. Asobiah keturunannya itu dipelihara oleh fase pertama itu, dipelihara oleh rezim yang berkuasa di awal pendiri atau pionir yang membuat atau yang membangun dinasti tersebut. Oke. Nilai-nilai nasionalisme itu masih ada di rezim pertama itu. Dan dia masih merawat, merangkul seluruh asobiah kelompoknya, seluruh asobiah golongannya dirawat sama dia. Masuklah kepada fase kedua, rezim kedua. Rezim kedua ini tidak sama dengan rezim pertama, kata Ibnu Khaldun. Rezim kedua ini ada rezim yang aniaya, rezim yang tidak tahu tentang sejarah eksistensinya satu daulah tersebut, yang sudah sehingga sejarah para pendirinya gitu ya. Dia hilang, lost history ya. Jadi ada sejarah yang hilang, yang harusnya itu menjadi pupuk pertama bagi rezim kedua atau rezim berikutnya, agar dia tidak lupa bahwa seluruh eksistensi yang ada ini adalah hasil daripada asobiah keturunan. Hilanglah itu. Kok bisa hilang? Karena punya motivasi lain. Motivasinya disebutkan oleh Ibnu Khaldun tadi, motivasinya karena dia berbuat aniaya. Dia greedy. Apa itu greedy itu? Keserakahan ya. Serakah dalam urusan kenikmatan dunia. Zolim dia. Ya, serakah, dia ingin menguasai kekuasaan itu hanya untuk rezimnya saja. Dan menjadikan asobiah keturunannya itu ada sebagai bagian dari musuhnya. Iya kan? Jadi dia berbuat aniaya. Kedua, dia sudah tidak ingat dengan masyarakat. Ya. Yang ketiga memang greedy dengan segala ketamakan kenikmatan dunia, dan seluruh kesenangan fasilitas kekuasaan ingin dimiliki hanya oleh rezimnya saja atau kroni-kroni ke bawahnya saja. Dia ingin menghilangkan seluruh nilai asobiah keturunannya yang pernah membangun, menopang, mensupport kekuasaan tersebut. Ingin dihapuskan. Tapi kalau dihapuskan, otomatis dia berhadapan dengan satu tembok besar, ya kan? Tidak kuat dong kalau rezim berkuasa langsung dia berbenturan dengan asobiah keturunan di bawahnya itu, dengan grassrootsnya, kan tidak mungkin. Maka salah satu caranya adalah menarik loyalis dari suku lain, dari kabilah lain yang tidak ada hubungan dengan fanatisme, tidak ada hubungan dengan nilai asobiah di pertama itu. Maka di dalamnya ada loyalis, katakan tadi, loyalis lebih bagus ya, oportunis. Masuklah orang-orang tersebut, memang punya kapasitas, ya, punya kapasitas, punya keahlian, ditariklah. Anda jadi menteri A, Anda jadi menteri B, Anda jadi panglima perang, Anda dijadikan dirjen keuangan. Di situ dikatakan dengan dirjen keuangan loh. Disebutkan, Anda jadikan dirjen keuangan, Anda jadikan dirjen perpajakan, dijadikan menteri yang berhubungan dengan seluruh urusan harta. Itu adalah bukan bagian dari asabiahnya, bukan. Dia berikan seluruhnya kenikmatan itu untuk berbagi kue kenikmatan dengan orang-orang yang katanya ingin setia kepada negara, kaitannya setia kepada dinasti. Ditariklah orang-orang itu. Nah, rezim ini mudah sekali memberikan penghormatan, mudah sekali memberikan penghargaan, tanda jasa, bintang apapun kepada loyalis dan oportunis itu. Kenapa? Karena dialah yang nanti yang akan menjaga ketika berbenturan dengan kelompok asobiah keturunan di bawahnya, yang itu adalah grassroots. Diambillah itu. Kalau sudah seperti itu, kalau model satu kekuasaan sudah pada tingkat demikian, kata Ibnu Khaldun, maka itu adalah sinyal kehancuran pada satu dinasti. Mungkin tidak hancur pada dinasti atau rezim yang berkuasa waktu itu, mungkin di generasi berikutnya dia baru kemudian akan punah, akan roboh, akan hancur. Mungkin di generasi berikutnya yang tentunya lebih rusak lagi dari rezim yang berkuasa waktu itu. Padahal yang loyalis itu, yang oportunis itu tidak punya nilai
apa itu ya, nilai perjuangan yang sama dengan tadi kelompok asobiah yang ada di bawahnya itu. Mereka beda arah Tidak politik punya gitu. andil sebenarnya di dalam mendirikan satu kekuasaan itu. Di awal dia tidak punya andil apapun di situ, tetapi dia menikmati di posisi fase kedua. Karena memang ini dijaga untuk berbenturan dengan kelompok asobiah keturunannya itu. Maka jadilah di grassroots yang memiliki nilai-nilai asobiah itu sudah muak benci dan sudah menjadikan mereka antipati dengan kekuasaan. Kalau mereka sudah antipati dengan kekuasaan, tentunya mereka akan menyatakan satu bentuk peperangan terhadap kekuasaan itu. Itulah yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun, bahwa apabila sinyal kekuasaan sudah sampai pada titik itu, maka menjadikan sinyal kehancuran itu. Tidak mesti harus di rezim yang berkuasa, mungkin saja setelah rezim berikutnya barulah kemudian muncul pergolakan penting, pergolakan peperangan dan sebagainya untuk menumbuhkan kekuasaan tersebut, dikarenakan ketamakan, greedy yang sudah pada tingkat yang sudah di luar batas misalnya. Dan juga kaum loyalis dan oportunis yang sudah mengambil kue sebanyak-banyaknya dari kekuasaan negara. Nah, sedangkan si kelompok fanatisme atau kelompok asobiah dari keturunannya sudah tidak mendapatkan apa-apa. Disebutnya itu sudah tidak mendapatkan apa-apa. Di sini, begitu kemudian grassroots bersuara bahwa dia zolim, gitu ya, kekuasaan telah zolim, sudah kemudian jauh daripada norma-norma, misalnya bagaimana harus bernegara, bagaimana harus kekuasaan itu menyentuh akar rumput misalnya. Lalu oleh para loyalis ini menjawab dengan di mana letak kezolimannya. Dia membangun berbagai macam alasan, segala macam hal dilakukan. Apakah memang para loyalis ini perangnya adalah untuk melakukan bantahan-bantahan seperti itu? Ya, seperti itu. Setidaknya memang loyalis, ya oportunis yang memang merapat kepada kekuasaan, yang memang juga di-hire oleh kekuasaan agar mereka juga menjaga eksistensi kekuasaan ketika memang harus berbenturan dengan grassroots, harus berbenturan dengan masyarakat yang memiliki nilai asobiah itu. Karena masyarakat yang memiliki nilai asobiah secara keturunan itu sangat kuat sekali, Pak. Sangat kuat ketika dia melakukan satu bentuk pergolakan kepada kekuasaan. Makanya kekuasaan juga akan merasa terancam jika dia memperhitungkan sebagai musuh, tapi dia tidak punya kekuatan, tidak punya tameng. Memang ya, dalam catatan Ibnu Khaldun, secara garis besar loyalis ini jadi tameng dan jadi pertahanan terbesar kekuasaan. Karena tidak mungkin satu rezim dia menghilangkan akarnya. Akarnya itu kan asobiah tadi. Dia hilangkan akarnya, akan ditopang oleh akar-akar sintetis. Nah, akar sintetisnya itu adalah loyalis dan oportunis. Loyalis oportunis itu tidak melakukan sesuatu kecuali karena ada deal-deal yang simbiosis mutualisme. Ada check and balance. Ya, betul. Ada. Kalau tidak ada nilai-nilai win-win solution ya nggak bisa. Take and given. Iya, take and given-nya itu. Saya bisa mengabdi kepada pemerintah atau mengabdi kepada dinasti kecuali saya diberikan jatah kementerian, jatah panglima, jatah komandan, jatah apapun gitu yang berhubungan di sana. Ada nilai-nilai satu bentuk harta atau materialistik yang bisa diambil. Ini teori Ibnu Khaldun. Jadi memang loyalis, oportunis itu memang dijaga, dipertahankan oleh rezim untuk menjaga pertahanan ketika terjadi pergolakan dan berbenturan dengan kelompok asobiah dari keturunannya. Walaupun di dalam pasal berikutnya ada pertanyaan dulu nggak? Lanjut saja. Sebelum jadi kita berhenti di pasal itu dulu. Sebelum lanjut ke situ, saya mau ingin menginformasi dulu, Ustaz. Bagaimana atau gini? Yang dimaksudkan dengan loyalis atau oportunis oleh Ibnu Khaldun ini, apakah kemudian dengan hari ini kita menyebutnya dengan bahasa buzzer? Bisa juga kalau memang konteks definisinya seperti itu. Tapi kalau hanya sebatas influence saja, influencer dan sebagainya, harusnya tidak masuk ke sana. Yang jelas
oportunis itu atau loyalis itu memang dipekerjakan secara profesional ya oleh rezim kekuasaan. Oke, berarti clue-nya adalah dipekerjakan secara Betul, profesional. dipekerjakan. Oke. Memang dipekerjakan karena mereka mendapatkan tadi take and given itu, Oke. ya, mendapatkan juga secara materialistik dari pemerintah dan juga atau dari kekuasaan, dan juga memang diberikan Ada maharnya, ada maharnya. Iya, ada tanda kehormatan, ya, kemudian tanda jasa dan sebagainya ada. Nah, Ibnu Khaldun justru memberikan catatan bahwa rezim yang berkuasa ini mudah sekali memberikan penghormatan kepada loyalis, tapi tidak pernah itu dilakukan kepada kaum atau kelompok asobiahnya dari keturunannya. Nah, susah sekali begitu. Makanya yang kelompok asobiahnya memang dia akhirnya harus berada di akar rumput, ya. Mereka intinya wait and see saja, melihat betul eksistensi kekuasaan itu sudah keluar dari rel kebaikan atau masih berada dalam rel kebaikan. Oke. Nah, tetapi catatannya tentunya rezim itu tentunya sudah keluar dari rel kebaikan itu, karena tadi ciri-cirinya bahwa ketika rezim itu sudah mengambil loyalis, yaitu tadi memang dia mau berbuat aniaya terhadap masyarakatnya, memang dia mau berbuat aniaya terhadap kelompok asabiah yang punya andil besar dulu membangun eksistensi kekuasaan itu, dan juga dia ingin melakukan tadi ketamakan dalam harta dunia untuk posisi rezim saja. Masyarakat tidak usah menikmati, bahasanya masyarakat nikmati yang ada saja. Kalau asabiah ini dia juga akan menuntut kepada penguasa atau kepada rezim itu bahwa, loh, kok saya nggak dibagi apa-apa, padahal kami punya andil besar loh. Nah, daripada berbagi dengan mereka yang tentunya nanti minta bagian yang besar tentunya kan, mendingan berbagi dengan loyalis yang dikasih kue sedikit menurut catatan atau menurut perspektif rezim ini sedikit, tapi bagi loyalis gede. Orang kita nggak ngapa-ngapain dapat jatah ini kan luar biasa. Nah, take it given-nya itu oke lah gitu. Walaupun bagi rezim ini kecil sih sebenarnya. Daripada saya harus berbagi dengan kelompok asabiah, gede lagi itu kuehnya, lebih gede dari itu. Nah, pada seperti itu dengan saya kasih ke loyalis dan oportunis. Oke. Catatan berikutnya, ya, bahwa loyalis ini memang dibagi dua dalam keadaan. Dibagi dua dalam keadaan. Iya. Ada keadaan loyalis ini dia menyatu dengan kelompok asabiah. Oke, paham ini ya? Menyatu dengan kelompok asabiah di awal ketika kekuasaan itu belum berdiri. Nah, berarti yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun di sini kelompok loyalis ini ada kelompok di luar asabiah keturunan. Dia mengikatkan diri kepada rezim untuk berperang atau untuk melakukan hal yang sama, tapi dalam tataran asabiah loyal, ya, dalam tataran asabiah loyalitas, bukan dalam tataran asabiah keturunan. Karena Ibnu Khaldun membagi bahwa asabiah keturunan itu jauh lebih kuat tadi yang saya katakan, ya, jauh lebih kuat dibanding dengan asabiah loyalitas. Nah, ada loyalis yang dia bergabung kepada rezim ketika rezim ini belum mendapatkan kekuasaan, baru mau merebut kekuasaan. Dia bergabung atas nama loyalitas. Mungkin karena atas nama ada satu perasaan yang sama, atau mungkin karena ada dulunya pernah perbudakan, ya, kita kemudian menggabungkan diri asabiah loyalitas, bergabung dengan asabiah keturunan. Nah, yang loyalis ini ketika dia bergabung di posisi atau keadaan demikian, menurut Ibnu Khaldun, ketika kekuasaan itu berhasil dipegang dan loyalis masuk ke dalamnya dalam tataran kekuasaan, maka umurnya lebih panjang untuk mengikut atau untuk terikat dengan kekuasaan. Akan tetapi ketika si loyalis ini atau loyalitasnya muncul di golongan orang-orang loyalis ini, setelah
kekuasaan itu berhasil digulingkan, atau setelah kekuasaan pertama itu diperoleh oleh rezim pertama, dia baru bergabung, maka waktunya sangat pendek. Artinya jangka waktu dia ada keterikatan dengan kekuasaan itu sangat pendek. Karena dia tadi tidak memiliki andil apapun terhadap kekuasaan tersebut. Tadi dia hanya take and given. Berarti yang disebutkan pasal sebelumnya itu sebenarnya posisi yang kedua, hanya take and given saja, ya, hanya simbiosis mutualisme saja, atau hanya win-win solution saja. Anda memberi, saya menerima, ya, saya juga akan memberi, gitu kan? Atau saya memberi sesuai dengan apa yang saya terima. Pelaksanaan kerja bersama saja lah, gitu. Betul. Karena digunakan loyalis ini hanya untuk membentengi jika rezim harus berbenturan dengan kelompok asobiah keturunan. Itu catatan kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami nih, ya, seputar loyalis ini. Saya kembali kepada tataran ilmiah, ya. Saya berbicara pada tataran apa yang menjadi concern dari analisa kritisnya Ibnu Khaldun. Ini juga diberikan contoh sama Ibnu Khaldun ketika Bani Umayyah membangun dinasti itu. Di ujung-ujungnya ini, ketika pada sinyal kehancuran itu, dia turun mempekerjakan kaum loyalis. Ini di akhirnya, maka dia bergabung, menarik dengan Amr bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian juga Al-Muhalla bin Abi Safrah, Hajjaj bin Yusuf, apalagi gitu, ya. Banyaklah, ya, dari kelompok-kelompok lain yang bukan bagian dari Bani Umayyah, tetapi untuk memperkuat itu sebagai loyalis. Nah, ini karena tadi mungkin sudah pada posisi greedy di sini, ya. Ada greedy, ada ketamakan dan sebagainya. Intinya sudah jauh pada fase generasi pionir, sudah masuk kepada fase-fase berikutnya, yang itu adalah sudah fase-fase menjalankan segala kenikmatan dunia dan kenikmatan penguasa. Sudah gabung. Abbasiyah juga sama. Abbasiyah sudah di ujung-ujungnya bergabung dengan Barmanik, ya. Kemudian ada juga suku Sahel, ya, Bani Sahel. Ada juga suku Turki, ya kan, itu suku Buhaib, ya, Buaih, ya. Gabung-gabungkan agar dinasti Abbasiyah kuat, gitu. Nah, itu loyalis itu yang digabung-gabungkan, bukan bagian dari fanatisme atau bukan bagian dari asobiah keturunan dari Bani Abbasiyah itu. Begitu juga di Maghrib, ya, di Afrika dan sebagainya. Kolaborasi. Betul. Yaitu di ujung-ujung itu. Pasal selanjutnya itu yang tadi sempat. Ya, itu sudah dua pasal. Sudah 2 pasal. Nah, ini sudah 2 pasal. Kita berbicara tentang loyalis dan oportunis. Cukup sampai sini sebenarnya kalau untuk 2 pasal berhubungan dengan loyalis kekuasaan yang ditopang oleh loyalis sama oportunis itu. Dahulu ketika kemudian dibilang loyalis, dibilang ya saya loyalis, gitu, ya. Itu maksudkan. Hari ini loyalis kekuasaan. Oh tidak, jadi ngelesnya masih banyak, maksud-maksudnya, gitu, rasionalisasinya juga masih ada. Atau bisa saja karena maaf, saya minum dulu. Ini bisa saja sudah ada perubahan makna. Bisa saja. Ya, bisa saja sudah ada perubahan pula di dalam satu. Bisa saja dulu namanya loyalis atau oportunis itu kan positif, ya kan? Bisa saja begitu. Hanya kami bukan bagian dari asabiah keturunannya. Tapi positif dong. Kan saya tidak sedang mengemis. Lah, saya diberikan hak sekian, ya karena saya bertempur sebagai komandan perang. Betul, saya kerja. Ada tandanya. Maka saya dapat penghormatan juga. Ya kan? Jelas. Jadi di zaman itu bisa saja loyalis, oportunis itu adalah bersifat positif. Nah, kemudian misalnya di zaman kontemporer hari ini terjadi perubahan makna, bergeser,
ya bertransformasi kepada makna negatif sehingga orang berjaga diri, misalnya disebut loyalis yang tidak mau jadi yang ngeles. Misalnya bisa saja seperti itu. Atau saya sering katakan kata-kata rezim itu adalah kata-kata yang normatif. Tapi orang hari ini menyebutkan rezim itu seolah negatif. Bener gak? Betul. Contoh misalnya ketika orang menyebutkan ini memang berkuasa di rezim fulan. Sebenarnya kata rezim itu ya normatif, bukan pasti negatif. Rezim itu normatif. Artinya rezim itu bisa baik, bisa buruk, tergantung perbuatannya, tergantung karakteristik yang melakoninya gitu. Betul. Tergantung dari rezimnya. Siapa yang berkuasa dan sebagainya. Betul. Ketika rezimnya misalnya aniaya, maka rezim fulan memang zalim, misalnya zalim dan sebagainya. Rezim fulan memang baik, rezim fulan memang bagian dari tumbuh dari rakyat misalnya, sehingga apapun yang dilakukan kembali kepada kepentingan rakyat. Jadi kata rezim ya normatif. Di zaman itu juga ya kata loyalis, oportunis itu ya normatif. Kalau sekarang sudah dibawa ke ranah negatif, makanya orang tidak mau mengakui karena orang sudah punya pemikiran bahwa yang dimaksud loyalis itu jelek loh, makanya daripada seperti itu ya saya bukan lah, saya kan gitu. Saya kan cuma begini, cuma begitu. Ya cuma-cumanya itu ternyata adalah loyalis, misalnya begitu. Dan memang saya kira memang tidak bisa dipungkiri juga ketika disebutkan bahwa loyalis kekuasaan, loyalis pemerintahan, kan jelas di situ disandingkan dengan pemerintahan. Betul. Di situ kan. Ya sebenarnya nggak jadi masalah ya. Loyalis kekuasaan. Ya normatif itu sebenarnya. Normatif, loyalis kekuasaan, loyalis rezim fulan, loyalis rezim si A, si B, boleh saja sebenarnya. Selama tadi memang apa yang dilakukan di dalam pekerjaannya memang sesuai bidangnya dan sesuai dengan untuk kepentingan negara juga kepentingan rakyat misalnya. Itu sebenarnya ketika dipandang bahwa loyalis itu buruk ya tergantung perbuatan loyalis. Tergantung perbuatan dari personal, person to personnya, perbuatannya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, terus apa yang dilakukan, apakah untuk dirinya, apa untuk kepentingan masyarakat. Kenapa? Karena dia adalah misalnya sudah jadi pejabat publik. Kalau sudah jadi pejabat publik dan memegang jabatan-jabatan publik, tentunya urusannya kembali kepada kepentingan publik misalnya. Tetapi ternyata ketika pas melakukan sesuatu, kepentingannya untuk kepentingan privasi, kepentingan pribadi, kepentingan personal, ya tentunya itu yang terjadi pada personnya, bukan pada satu kekuasaan secara keseluruhan. Jadi bahasa loyalis, oportunis, kemudian tadi rezim dan sebagainya itu adalah bahasa normatif ya. Ya betul, normatif yang bersandar pada pemerintahan, kekuasaan misalnya tadi. Betul seperti itu. Ketika kemudian loyalis itu bermakna buruk dan negatif itu tergantung perbuatan ya. Tergantung perbuatan seorang. Loyalis itu adalah nama gitu, kata benda kurang lebihnya kalau perspektif bahasanya kan gitu. Nah sedangkan kemudian dianggap buruk itu berdasarkan sifatnya orang yang melakukan perbuatan kan gitu kurang lebih. Jadi loyalis dan normatif ini sekian di situ atau masih ada lagi Ustaz? Cukup ya. Jadi itu sudah bagian dari analisa kritis beliau dalam memandang beberapa sinyalemen di dalam kekuasaan. Tapi ingat catatannya itu, sinyalemen kekuasaan yang sudah lebih mementingkan para loyalis tadi, kemudian dikarenakan ingin berbuat aniaya, ingin mengeruk harta sebanyak-banyaknya, kemudian ingin mengesampingkan dan memberikan satu stigma jelek kepada asobiahnya, dan memang ingin memusuhi asobiahnya, maka itu adalah sinyalemen dari kehancuran. Itu saja catatannya. Baik, sekian Ustaz. Cukup. Baik, teman-teman sekalian, itulah berkaitan dengan loyalis dan oportunis pemerintahan ataupun kekuasaan. Dan pada dasarnya loyalis dan oportunis itu adalah normatif gitu ya. Yang membuatnya buruk adalah tindakan daripada orang-orang tersebut gitu. Baik teman-teman semua, satu yang ingin kami sampaikan bahwa video ini adalah sifatnya adalah berkesinambungan. Ketika teman-teman mendapati kata kembali kami sebutkan ashabiyah katakanlah, maka itu bukan hanya saja dalam
part video ini, part ini gitu ya, kami menyebutkannya, tetapi sudah dari video-video sejak awal kami sudah menyebutkannya. Maka sifat video-video ini adalah berkesinambungan. Maka teman-teman kami sarankan untuk menonton yang dari awalnya gitu, biar kemudian kesini bisa mendapatinya. Apalagi menyoal soal masalah kata sabia itu, kami sudah menjelaskannya secara gamblang gitu ya, bahwa sebetulnya sabia yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun itu bukan sabia dalam perspektif Indonesia, fanatik saja, tetapi dia maknanya luas gitu, kohesi sosial kami menyebutnya begitu. Oke, jadi sebaiknya teman-teman ya kembali lagi ketika sudah selesai menonton video ini, kembali untuk menonton dari part-part yang di awal semua. Sebarkan video ini kepada siapa saja, karena tentunya ini adalah baik. Makasih teman-teman semua, dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.